Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Putu Ciptadi selaku mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2021. Di sini saya akan menyampaikan materi-materi yaitu dari mata pelajaran gambar teknik otomotif untuk SMK. Baik, di sini kita akan membahas tentang gambar proyeksi, yaitu proyeksi ortogonal. Oke, sebelum memasuki ke materi, adapun tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran ini. Oke, yang pertama, peserta didik dapat memahami makna proyeksi dan proyeksi ortogonal itu sendiri. Yang kedua, peserta didik dapat memahami proyeksi Eropa dan Amerika, yang itu termasuk dari macam-macam proyeksi ortogonal. Baik, sebelumnya untuk memahami proyeksi ortogonal, kita harus mengetahui apa itu gambar proyeksi. Gambar proyeksi sendiri merupakan gambar bayangan suatu benda yang berasal dari benda nyata atau benda tiga dimensi atau imajiner, lalu dituangkan dalam bidang gambar menurut cara-cara tertentu. Nanti ada banyak macam-macam gambar proyeksi. Untuk fungsi gambar proyeksi sendiri, fungsinya untuk mendapatkan ukuran garis yang sebenarnya dari gambar objek, lalu untuk membuat bentuk yang sebenarnya dari gambar objek juga, lalu yang terakhir untuk membuat gambar kerja baik di industri maupun di konstruksi dan sebagainya. Oke, kita menuju pada jenis-jenis gambar proyeksi. Jenis-jenis gambar proyeksi sebenarnya ada banyak. Akan saya jelaskan 3 saja. Yang pertama itu gambar proyeksi ortogonal, yang nanti kita akan bahas secara mendalam pada materi berikut nanti. Proyeksi ortogonal sendiri merupakan garis yang memproyeksikan sejajar dan tegak lurus terhadap bidang gambar. Lalu ada proyeksi oblik atau miring, merupakan garis pemproyeksi yang sejajar tetapi miring terhadap bidang gambar. Lalu yang ketiga ada gambar perspektif, merupakan garis pemproyeksi yang memusat atau sentral terhadap bidang gambar. Oke, secara umum gambar proyeksi memerlukan 3 pandangan seperti yang ada di gambar: tampak atas, tampak samping, kanan atau kiri, bisa dua-duanya, lalu ada tampak depan. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang ini, proyeksi ortogonal. Oke, mari kita lanjutkan pengertian dari proyeksi ortogonal. Merupakan gambar proyeksi yang bidang proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektornya. Garis-garis yang memproyeksikan benda terhadap bidang tersebut disebut proyektor. Selain proyektor tegak lurus terhadap bidang proyeksinya, proyektor tersebut juga sejajar satu sama lain. Oke, apa itu nanti proyektor dan proyeksi nanti akan saya tunjukkan pada gambar selanjutnya. Oke, ciri-ciri proyeksi ortogonal dapat memberikan informasi yang lengkap dan tepat dari benda tiga dimensi atau objek yang akan digambarkan atau diproyeksikan. Benda diletakkan pada bidang sejajar dengan bidang proyeksi, lalu tidak dapat memberikan gambaran yang memberikan gambaran lengkap dari benda jika hanya dengan satu proyeksi. Jadi proyeksi ortogonal ini memerlukan paling tidak 3 pandangan, yaitu ada pandangan depan, pandangan bawah atau atas, lalu ada pandangan kanan atau kiri. Nah, ini adalah contoh-contoh dari gambar. Nah, tadi yang disebut gambar proyeksi, ini ada titik. Nah, ini adalah proyeksinya, titik, lalu akan digambarkan ke sini. Nah, ini merupakan titik proyeksi dan proyektornya merupakan garis putus-putus ini. Ini merupakan proyektornya. Ini merupakan proyeksi ortogonal dari sebuah titik. Lalu ada proyeksi ortogonal dari sebuah garis, sama seperti tadi, namun bedanya ini adalah
objeknya garis, ini garis A ke B merupakan proyeksi gambar objeknya, lalu diproyeksikan menjadi gambar AB ini. Bidang proyektornya merupakan ini merupakan kanvas atau media gambarnya nanti. Oke, kita lanjut ke proyeksi dari bidang. Ini bidang datar merupakan 2 dimensi. Ini bidangnya ABCD merupakan sebuah persegi. Ini merupakan proyektor, ini bidang proyektor, dan ini gambar proyeksinya yang merupakan nanti tegak lurus atau sejajar dengan bidang proyeksinya. Maka dari persegi ABCD ini akan diproyeksikan menjadi ABCD pada gambar di bidang proyektor, begitu. Oke, yang terakhir ada proyeksi ortogonal dari sebuah benda. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Kenapa? Karena nanti ada pandangan. Ini merupakan bidang yang akan diproyeksikan, merupakan kubus. Kubus yang memiliki 6 sisi. Nah, ini bidang proyektor akan kita gambarkan jadi pandangan. Jadi ini menurut proyeksi nanti merupakan pandangan depan yang digambarkan persegi karena sisi depannya juga persegi, begitu. Oke, untuk memahami lebih lanjut dari proyeksi ortogonal, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, macam-macam proyeksi. Proyeksi ortogonal ada 2 macam. Yang pertama ada proyeksi Eropa, yang kedua proyeksi Amerika. Oke, proyeksi Eropa sendiri disebut juga proyeksi sudut pertama atau kuadran 1. Proyeksi Eropa merupakan proyeksi yang letak bidangnya terbalik dengan arah pandangnya. Nah, ini merupakan proyeksi Eropa pada kuadran 1. Ini merupakan gambar objek bendanya, dan ini bidang proyektornya, sisi kiri, dan ini sisi bawah, begitu. Oke, kita lanjut ke proyeksi Amerika. Proyeksi Amerika merupakan proyeksi sudut ketiga atau kuadran 3. Proyeksi Amerika merupakan proyeksi yang letak bidangnya sama dengan arah pandangnya. Nah, di bawah ini merupakan proyeksi Amerika. Ini sebagai objek atau benda 3 dimensi. Nah, ini merupakan bidang proyektornya dari sisi pandangan sebelah kanan dan pandangan atas. Oke. Perbedaannya, proyeksi Eropa merupakan gambar di sini yang akan digambar nanti merupakan sisi pandangan sebelah kiri, lalu ada sisi depan. Sisi depan itu pengamannya ada di sebelah sini, melihat ke sini, melihat ke objek yang akan digambar, lalu ada pandangan bawah. Oke. Lalu proyeksi Amerika, objeknya di sini, pandangan dari sebelah sini, pengamat melihat pandangan depan, lalu pandangan sebelah kanan, dan pandangan sebelah atas. Jadi itu bedanya proyeksi Eropa dan Amerika. Nah, ini gambar lebih jelasnya perbedaan antara proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Nah, sebelum itu, ini merupakan yang disebut bidang proyeksi atau objek 3 dimensinya. Nah, dalam gambar teknik disebut bidang proyeksi atau objek yang akan kita gambar. Ini di sini ada pandang atas. Jika kita bayangkan melihat benda dari posisi atas benda, lalu ada pandangan depan. Jika kita membayangkan melihat benda pada posisi dari depan, ada pandangan bawah, pandangan kanan, pandangan belakang, dan juga pandangan dari kiri, begitu. Oke, kita lihat ini merupakan proyeksi-proyeksi yang sebelah kiri yang
gambar B ini merupakan proyeksi Amerika, lalu yang C merupakan proyeksi Eropa. Di sini kita lihat perbedaannya, pandangan depan ini sama. Nah, yang membedakan dari proyeksi Amerika dan Eropa merupakan kalau Amerika kanan dan kiri serta atas dan bawahnya merupakan kebalikan dari proyeksi Eropa. Kalau proyeksi Eropa pandangannya lurus terhadap objek atau bidang proyeksi. Kalau proyeksi Amerika terbalik. Makanya kita lihat pandangan kiri dan kanan pada proyeksi Amerika itu merupakan kebalikan dari proyeksi Eropa begitu. Jadi sangat mudah memahami dari proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Perbedaannya hanya Amerika sudut pandangnya kita balik, kalau Eropa sudut pandangnya kita sama terhadap bidang proyeksi gitu. Nah, ini juga merupakan perbedaannya Eropa dan Amerika. Ini mungkin gambarnya kurang terlalu jelas, tapi kita bisa lihat perbedaannya ada di bawah, kanan dan kiri. Ini juga Amerika. Ya seperti tadi, kita skip saja tidak apa-apa. Nah, format proyeksi sama seperti tadi, merupakan gambar yang akan kita gambar. Ini juga sama proyeksi Amerika. Ini sama dengan ini yang akan kita gambar begitu. Oke, ada yang kurang adalah simbol proyeksi. Nah, ini adalah simbol proyeksi Amerika dan Eropa. Amerika ini ada pengamatnya sebelum bidang, lalu Eropa sesudah bidang. Jadi kenapa Amerika bisa terbalik karena pengamatnya sebelum benda, lalu Eropa benda dulu baru pengamat gitu. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.